Ini saya lihat di internet lagi rame-ramenya ya, bunuh diri. Mungkin dari kalian banyak yang pernah punya pikiran, kayaknya hidup bakalan lebih indah kalau kita mati aja. Jawaban saya, enggak. Seperti yang lagi viral di Semarang dalam beberapa minggu terakhir ya, udah ada 2 mahasiswi bunuh diri dengan cara yang berbeda. Satunya meninggal lompat dari mall lantai 4, dan satunya lagi bunuh diri di dalam kamar kosnya. Sedikit yang saya tahu mengenai permasalahan yang mungkin sedang dialami oleh remaja berusia 18-24 tahun, di mana kalian sedang stres memikirkan bagaimana masa depan kalian. Kenapa kalian seperti ini? Kenapa kalian tidak bisa seperti orang lain? Apakah aku salah jalan? Apakah aku nggak pantas untuk orang lain? Apakah hidupku bakal kayak gini terus? Kadang pikiran-pikiran seperti ini tuh bagus ya menurut saya. Karena kan pemikiran seperti itu muncul dari kesadaran kita untuk mengevaluasi diri kita. Dan itu menjadi suatu tanda bahwa kamu sedang mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Tapi ya jangan konklusi akhirnya itu bunuh diri. Kalau kalian berhasil mengintrospeksi diri kalian, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah memperbaiki kekurangan dari hasil evaluasi kalian. Dan kalau kalian lelah dalam proses memperbaiki itu, istirahat. Nggak usah buru-buru. Contohnya, saya pernah menemui dulu teman saya kuliah. Dia ngerasa dia ini nggak good looking karena dia jerawatan dan sebagainya. Dia pun bilang, apa aku mati aja ya? Kan seharusnya nggak gitu. Kalau ngerasa jelek karena jerawatan ya coba diperbaiki dulu. Pakai skincare, dan prosesnya pun panjang. Mungkin pakai skincare 3 bulan baru kelihatan hasilnya. Kalaupun nggak ada hasilnya, coba cari skincare lain yang cocok sama kulitmu. Dan proses kayak gini kan makan waktu berbulan-bulan, dan bahkan sampai tahunan. Jadi ya sabar dulu. Nah, itu kan tadi contoh dari sumber internal, dari dalam dirimu sendiri. Selanjutnya ada sumber lain, seperti masalah keluarga, masalah cinta, dan mungkin masalah ekonomi juga. Dan kalau permasalahan yang seperti ini, kondisinya kan berbeda-beda. Jadi saya nggak bisa ngasih saran yang berlaku secara universal. Tapi menurut saya, kalau kalian merasa bahwa masalah kalian ini berat sekali, banyak hal yang bisa kalian lakukan. Ya, seperti pergi ke psikolog, ngelakuin hobi, jalan-jalan, atau bahkan tidur siang. Dan juga makan. Makan makanan enak, makanan favorit kalian. Itu saya jamin bisa menghindarkan kalian dari pemikiran-pemikiran bunuh diri. Karena terkadang tuh ya, hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya, hal-hal yang mungkin sepele, itu bisa jadi suatu alasan lain untuk kita terus bertahan hidup. Sedikit cerita pengalaman saya. Selama saya hidup, saya pernah mencoba untuk bunuh diri sekitar 4 kali. Dan semuanya gagal. Lalu kenapa saya nggak melakukan percobaan yang kelima? Karena kucing. Saya mikir, nanti kalau saya mati, kucing saya siapa yang ngurus ya? Dan sore itu juga setelah saya mikir kayak gitu, saya keluar. Saya beliin kucing saya makanan. Di perjalanan pulang, saya mampir beli mie ayam. Saya suka mie ayam. Apalagi mie ayam Jawa yang manis ya. Dan ketika saya makan mie ayam itu, enak sekali. Kacau, enak banget. Lalu saya mampir ke warung, beli rokok. Habis itu saya kasih makan kucing saya, terus saya ngerokok sambil main Dota. Dan kebetulan match pertama saya itu menang. Dan itu jadi salah satu hari terbaik saya setelah sekian lama saya nggak mengalami hari baik. Dan saya mikir, kadang hal simpel gini aja bisa sangat menyenangkan ya. Bisa bikin happy. Padahal gaji saya yang waktu itu, 2017 mungkin ya, di atas 50 juta. Dan saya nggak bahagia dengan gaji segitu. Justru saya malah bahagia karena kucing, mie ayam, dan menang main Dota. Ayolah, seberat apapun masalah kita jalani aja. Kita jadikan itu sebagai bumbu-bumbu agar dunia kita dipenuhi rasa dan cerita. Dan tentunya kita tidak boleh menyalahi kodrat dari Tuhan.
Karena kita bukan Tuhan, dan kita tidak boleh menentukan kapan kita ingin mati. Selama kita masih hidup, selama kita masih sehat, selama kita masih bernafas, kita harus terus survive. Meski penuh struggle, meski terseok-seok, kita harus tetap hidup. Karena seberat apapun masalahnya, pasti ada solusinya. Saya nggak bohong, saya sendiri udah melakukan 4 kali percobaan bunuh diri loh. Dulu, 6 tahun yang lalu, saya nggak bahagia. Tapi sekarang, saya bahagia. Saya nggak akan bilang, bersyukurlah orang-orang di bawahmu itu masih harus kesusahan hanya untuk sekedar makan. Saya sering menemukan orang-orang yang ekonominya jauh banget di bawah saya. Mereka bahagia. Lah, saya kaya banget penghasilan miliaran, tapi saya nggak bahagia. Ya, buat apa duit saya kan? Kalau kalian nggak tahu caranya bahagia, coba cari video saya yang lama tentang kebahagiaan. Kebahagiaan adalah skill, dan skill tentunya bisa diasah. Ayolah, apakah kalian nggak penasaran tuh? Indomie bakal ngeluarin varian rasa nyeleneh apa lagi? Makanan apa yang akan viral? Game bagus apa lagi yang akan keluar? Gimana rasanya berdiri di puncak Everest? Gimana rasanya nyetir Rolls Royce? Lagu apa yang bakal diciptakan sama band favoritmu? Kapan Liverpool menang treble atau bahkan menang sextuple? Kalau saya penasaran, dan itu hal-hal yang gak penting, tapi bisa jadi alasan baru untuk kita terus bertahan hidup. Kalau hal-hal penting ya, beribadah mengumpulkan pahala, membanggakan orang tua, membahagiakan pasangan, mesejahterakan anak, dan sebagainya. Kalau kalian mati, dunia akan tetap berputar seperti biasanya. Tapi kehidupan orang-orang yang kalian tinggalkan, mungkin enggak. Mungkin orang tua kalian akan sedih seumur hidup. Bapakmu enggak akan bisa ngopi dan ngerokok enak lagi seumur hidup. Ibumu enggak akan berani masak masakan favorit kalian lagi seumur hidup. Saudara kalian akan trauma berat ditinggal kalian. Dia akan merasa bersalah enggak pernah nanyain kabar kalian. Teman dan pasangan kalian menyalahkan diri mereka seumur hidup. Karena mereka tidak bisa melihat bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Dan kucing sama anjing kalian akan terus bertanya seumur hidup mereka, majikanku di mana ya? Ayolah, nikmati aja. Indahnya langit, suara jangkrik, suara rintik hujan, burung berkicau, mie ayam, ngegame, atau apapun itu. Nikmati aja, dan teruslah hidup. Saya sayang sama kalian semua. Saya sayang sama mahasiswa-mahasiswa saya. Jadi jangan sampai kalian bunuh diri. Jangan sampai kalian mati. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini.